Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup D ingin menjelaskan mengenai kepentingan dan peluang dari Foreign Direct Investment bagi Indonesia dan kontribusinya pada perekonomian nasional. Indonesia menjadi salah satu tempat untuk menginvestasikan modal para investor luar negeri. Selain itu, kinerja dan potensi arus masuk investor asing juga masuk dalam kategori tinggi. Banyaknya dukungan masuk bagi para investor asing, potensi pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, birokrasi yang kurang efisien, dan infrastruktur yang mendukung menjadi beberapa alasan mengapa Indonesia diminati oleh investor asing. Maka dari itu, izin memperkenalkan nama anggota dari kelompok yang akan menjelaskan mengenai kepentingan dan peluang dari Foreign Direct Investment bagi Indonesia dan kontribusinya pada perekonomian nasional. Saya Anggun Salsabila, dengan rekan saya Anggi Eka Pratiwi dan Nang Dwi Prasetyo, Kartika Hagai, Lulu Kavita, Siti Prasanti Paramita, Vivi Alia, Laura. Kepada Danang yang akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, dipersilakan. Pengertian Foreign Direct Investment. Menurut Menkeu, FDI atau dikenal juga dengan penanaman modal asing merupakan awal dari kegiatan pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang maupun meningkatkan kesejahteraan hidup warganya. FDI juga didefinisikan sebagai arus investasi internasional, di mana bisnis sebuah perusahaan dari satu negara membangun atau bahkan mengembangkan perusahaannya di negara tujuan investasi. Tingkat kesejahteraan suatu negara akan dipengaruhi oleh besarnya FDI yang masuk ke negara tersebut. Karena semakin banyak penanaman investasi asing yang dilakukan oleh investor, maka lebih banyak pekerjaan akan diciptakan dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Jenis-jenis Foreign Direct Investment atau FDI. Terdapat dua jenis utama Foreign Direct Investment atau FDI, yaitu FDI vertikal dan horizontal. Untuk yang pertama, FDI vertikal. FDI vertikal merupakan bisnis berekspansi ke luar negeri dengan mengubah berbagai tingkat rantai pasokan. Dengan kata lain, perusahaan melakukan berbagai kegiatan di luar negeri, tetapi masih terkait dengan bisnis utama. Misalnya, McDonald dapat membeli peternakan besar di Kanada untuk menghasilkan daging bagi restorannya. Yang kedua, ada FDI horizontal. FDI horizontal merupakan investasi berupa perluasan usaha di negara lain untuk menghasilkan produk sejenis. Nah, tujuan dari FDI jenis investasi langsung ini biasanya untuk menarik investor untuk menjajaki pasar baru di berbagai negara. Akan tetapi, terdapat dua bentuk FDI lainnya juga telah diamati, yaitu konglomerat dan platform FDI. Yang pertama, konglomerat, yaitu perusahaan mengakuisisi bisnis independen dari luar negeri. Kedua, platform, yaitu bisnis menyebar ke luar negeri, tetapi produksi perusahaan asing diekspor ke negara ketiga. Ini juga disebut sebagai FDI platform ekspor. Kelebihan dan kekurangan Foreign Direct Investment atau FDI. Dibandingkan dengan kategori investasi lainnya, FDI memiliki berbagai kelebihan. Pertama, investasi ini sering memberikan keuntungan berkala dalam jangka panjang jika investor mampu mengelola pabrik atau perusahaan dengan benar. Kedua, pendapatan real suatu negara dapat mengalami kenaikan oleh investor asing yang menanamkan modal di negara tersebut. Ketiga, ketika pemilik bisnis mendirikan pabrik atau perusahaan, tenaga kerja akan diperlukan sehingga membuka lapangan pekerjaan. Keempat, membantu menyediakan teknologi dan pemahaman keterampilan manajerial yang kompetitif. Potensi monopoli merupakan salah satu kelemahan FDI karena investornya cenderung perusahaan multinasional dengan pengaruh ekonomi yang signifikan. Dengan adanya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, akibatnya pesaing di antara perusahaan lokal mungkin berkurang yang dapat mengarah pada munculnya monopoli. Selain itu, ketergantungan pada modal asing dapat terjadi. Ketersediaan modal memang merupakan salah satu indikator majunya ekonomi suatu negara. Namun sebaiknya modal dalam negeri tidak boleh lebih sedikit daripada modal luar negeri. Jumlah total modal asing yang berlebihan di suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut bergantung pada negara lain.
Selanjutnya, pentingnya FDI. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih banyak membutuhkan dana investasi untuk membangun negeri ini. Telah dikatakan bahwa negara-negara utama sebagai negara yang menanamkan modalnya di Indonesia adalah negara-negara maju yang di mana mereka melihat peluang yang ada untuk berinvestasi secara besar-besaran dan jangka waktu yang panjang. FDI atau Foreign Direct Investment dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, di antaranya satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. FDI dapat membantu meningkatkan investasi dan produksi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan lapangan kerja Indonesia. Dengan FDI, perusahaan asing akan membuka pabrik atau kantor di Indonesia yang akan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga, transfer teknologi. Perusahaan asing yang melakukan investasi di Indonesia biasanya membawa teknologi baru dan keterampilan ke Indonesia yang dapat membantu meningkatkan daya saing industri nasional. Yang keempat, meningkatkan ekspor. FDI juga dapat membantu meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara asing karena produk-produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Dengan adanya investasi asing, perusahaan Indonesia juga dapat memperbaiki kualitas produk dan layanan mereka untuk mengikuti standar global. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan negara. Dalam jangka panjang, FDI dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan produksi, ekspor, dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Yang terakhir ada peluang FDI. Menurut kami, FDI memiliki peluang yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi sejalan dengan yang disampaikan oleh Sawerty. FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio. Sebab terjadinya FDI di suatu negara akan diikuti dengan transfer of technology, know-how, management skill, resiko usaha relatif kecil dan lebih menghasilkan lama. Maksud dari transfer teknologi adalah diperoleh mekanisme produksi, desain produk, peningkatan aktivitas research dan development perusahaan, peningkatan kualitas output yang dihasilkan dan dapat memperkuat produktivitas domestik. Baiklah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu merupakan negara berkembang yang masih banyak membutuhkan dana investasi untuk membangun negeri. Telah dikatakan bahwa negara-negara utama sebagai negara yang menanamkan modalnya di Indonesia adalah negara-negara maju, yang dimana mereka melihat peluang yang ada untuk berinvestasi secara besar-besaran dengan jangka waktu yang panjang. Dengan kata lain, peluang FDI di Indonesia sangat besar dan banyak kontribusi. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan negara. Dalam jangka panjang, FDI dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan produksi, ekspor, dan pajak yang dibayar oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.